Saudara, Bursa Efek Indonesia meluncurkan papan pemantauan khusus berisi saham-saham yang sudah lama tertidur. Nah, papan ini dibuat untuk menambah perlindungan tambahan untuk para investor. Pagi ini kami akan berbincang dengan Adi Pratomo Arianto, Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1 Bursa Efek Indonesia. Pak Adi, selamat pagi Pak. Boleh langsung saja, sebenarnya papan pemantauan ini apa? Lalu bedanya dengan papan-papan lain ini apa Pak Adi? Ya, selamat pagi Mbak Pascal. Terima kasih atas waktunya di Kompas TV. Baik, papan pemantauan khusus merupakan pengembangan lanjutan dari daftar efek bersifat ekuitas dalam pemantauan khusus Mbak, yang telah Bursa implementasikan sebelumnya sejak tanggal 19 Juli 2021 lalu. Nah, papan pemantauan khusus adalah papan pencatatan di Bursa Efek Indonesia untuk saham-saham yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa Nomor 1X tentang penempatan pencatatan efek bersifat ekuitas pada papan pemantauan khusus yang telah diperlakukan sejak 9 Juni 2023. Nah, adapun perbedaan dari papan pencatatan lainnya adalah saham pada papan pemantauan khusus akan diperdagangkan secara periodik call option dengan memungkinkan harga minimum saham sampai Rp1, auto rejection 10%, dan dikenakan notasi khusus X. Namun demikian, pada tahap ini penerapan perdagangan secara periodic call option masih diberlakukan secara hybrid atas kriteria tertentu itu tersebut. Oke, Dan Pak Adi boleh sekaligus ini sebenarnya kriteria saham yang bisa masuk ke papan pemantauan khusus ini apa saja Pak Adi? ya, sebenarnya cukup banyak Mbak, ada 11 kriteria. Nah, sesuai dengan peraturan Bursa Nomor 1X, kriteria tersebut adalah pertama, harga rata-rata saham selama 6 bulan terakhir di pasar reguler dan atau pasar reguler periodic call option kurang dari Rp51. Kedua, laporan keuangan auditan terakhir mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer. Ketiga, tidak membukukan pendapatan atau tidak terdapat perubahan pendapatan pada laporan keuangan auditan dan atau laporan keuangan interim terakhir dibandingkan dengan laporan keuangan yang disampaikan sebelumnya. Kemudian keempat, khusus untuk perusahaan tercatat yang merupakan perusahaan tambang minerba atau induk dari perusahaan tambang minerba yang belum memperoleh pendapatan dari core bisnis hingga tahun buku keempat sejak tercatat di bursa. Kemudian memiliki equity, kelima itu ada kriterianya memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir, karena tidak memenuhi persyaratan untuk tetap dapat tercatat di bursa sebagaimana diatur peraturan nomor 1X dan 1V. Ini terkait dengan public float. Kemudian ketujuh ini memiliki likuiditas rendah dengan kriteria nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari Rp5 juta dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000 saham selama 6 bulan terakhir di pasar reguler dan atau pasar reguler periodic call option. Ini artinya kan pergerakan saham juga akan fluktuatif ya Pak per harinya. Nah, bagaimana caranya supaya emiten-emiten yang ada di papan pemantauan itu bisa keluar dari papan pemantauan khusus? Lalu apakah bursa juga bisa mensuspend atas efek perusahaan tercatat tersebut Pak? Ya, perusahaan tercatat dapat dikeluarkan dari papan pemantauan khusus apabila sudah tidak lagi memenuhi kriteria tercatat di papan pemantauan khusus sesuai dengan peraturan Bursa Nomor 1X tadi, Mbak. Jadi perusahaan tercatat yang sudah keluar dari papan pemantauan khusus akan dikembalikan ke papan pencatatannya semula. Bursa juga dapat melakukan suspensi efek atas perusahaan tercatat yang telah berada dalam papan pemantauan khusus selama lebih dari 1 tahun berturut-turut. Itu Mbak. Oke, ini kan sebenarnya apa ya, langkah bursa juga untuk bisa mengedukasi investor, untuk bisa melindungi investor pada emiten-emiten yang tercatat di papan pemantauan khusus tadi. Nah, adakah yang bursa lakukan lagi Pak, selain sudah ada papan ini untuk bisa meningkatkan awareness dan proteksi investor, adakah yang bursa lakukan lagi untuk investor yang mungkin masih mau berinvestasi saham yang tercatat di papan pemantauan khusus? Ya, bursa juga memberikan notasi khusus untuk perusahaan-perusahaan yang masuk di dalam kriteria papan pemantauan khusus, yaitu dengan notasi X ya Mbak ya, sesuai dengan surat edaran nomor SE 06 perihal penambahan tampilan informasi notasi khusus pada kode perusahaan yang berlaku sejak tanggal 5 Juni 2023. Nah, notasi ini dapat dilihat di website bursa yang juga menyediakan informasi mengenai kondisi apa saja
yang sedang dialami oleh perusahaan sehingga masuk ke papan pemantauan khusus. Selain itu, notasi ini juga dapat dilihat di aplikasi online trading yang disediakan oleh masing-masing broker. Nah, pengembangan papan pemantauan khusus ini merupakan penyempurnaan dari notasi khusus dan daftar efek bersifat ekuitas dalam pemantauan khusus, di mana bursa tidak hanya menyediakan notasi mengenai kondisi perusahaan tercatat, tapi juga papan pencatatannya juga dibedakan sehingga diharapkan investor lebih mudah nih dalam mengidentifikasi dan memahami perusahaan tercatat mana saja sih yang mengalami kondisi tertentu sebelum melakukan investasi saham. Gitu, Mbak. Ini penting soalnya ya Pak, jangan sampai investor jadi kecebur juga karena ini. Terakhir Pak, berarti sudah ada papan pemantauan khusus, investor bisa mengakses dari aplikasi masing-masing yang mereka miliki sekuritasnya. Tapi harapan lain Pak setelah adanya papan pemantauan khusus ini terutama untuk para investor apa Pak Adi? Ya, harapan kami di bursa ya Mbak ya. Dari sisi supply ini kami berharap papan pemantauan khusus ini dapat meningkatkan semangat dari perusahaan tercatat untuk memperbaiki performa dan kinerjanya sehingga meningkatkan kepercayaan dan minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Lebih lanjut diharapkan hal ini akan dapat mendukung peningkatan nilai transaksi juga Mbak, jumlah investor dan peningkatan daya tahan industri pasar modal Indonesia. Nah, kalau dari sisi demand-nya Mbak, kami berharap dengan adanya papan pemantauan khusus ini dapat memudahkanlah investor dalam melakukan pengambilan keputusan investasi juga sesuai dengan karakteristik investor dan strategi investasinya masing-masing. Itu sih Mbak. Jadi ini bisa dilihat dari dua point of view ya Pak, untuk investor tapi juga untuk emitennya nih sebenarnya supaya mereka memperbaiki kinerja agar bisa tidak tercatat di papan tersebut. Pak Adi terima kasih sudah berbagi informasi pagi ini di Kompas Bisnis. Sampai ketemu lagi, sehat selalu. Ya, terima kasih Mbak.